Bismillahirrahmanirrahim. Pembelahan dada. Muhammad SAW kecil kembali menghirup udara padang pasir yang bebas, sebebas penghuninya. Kembali menyaksikan keramah tamahan penduduk pedesaan, menyimak keluasan bahasa yang mereka ucapkan dalam setiap pembicaraan, menonton gaya hidup mereka yang begitu gigih mengatasi kegersangan serta menjaga suku dari kemungkinan terjadinya serangan. Dan dari perkampungan Bani Sa'ad inilah beliau mulai belajar menggembalakan kambing yang membutuhkan kesabaran. Usianya kini telah memasuki 5 tahun dan tubuhnya nampak lebih kekar dari anak-anak sebayanya. Kedua mata beliau nampak selalu memakai celak meskipun sebenarnya tak pernah memakainya. Rambutnya yang lebat senantiasa tertata rapi, seolah selalu mengenakan minyak rambut. Badannya sehat, tak mempunyai satu kekurangan sedikit pun. Semua itu sangat mengesankan Halimah sekeluarga. Lebih-lebih bila mengingat betapa anak yatim itu telah mendatangkan keberkahan tersendiri bagi seisi keluarga. Mereka sangat menyayangi putra kaum Quraisy ini. Siang itu seperti biasanya, Nabi Muhammad SAW kecil pergi bersama saudara angkatnya untuk menggembalakan kambing tak jauh dari rumahnya. Baru beberapa saat mereka membawa kambing-kambingnya, tiba-tiba salah satu anak Halimah berlari pulang ke rumah dengan begitu ketakutan. Dengan nafas tersengal-sengal dan wajah menyiratkan rasa takut, ia berkata kepada kedua orang tuanya, "Muhammad telah dibunuh." Anak itu berkata dengan panik. Halimah dan Abu Kabsyah, suaminya, terperanjat. Seketika itu pula mereka berdua lari menuju ke tempat Nabi Muhammad SAW kecil berada. Kedua orang tua angkat Nabi Muhammad SAW kecil itu tak bisa membayangkan jika apa yang selama ini menjadi kepercayaan masyarakat Arab menimpa anak angkatnya. Sejak berabad-abad yang lalu, masyarakat Arab percaya bahwa di gurun-gurun pasir selalu ada jin-jin yang menguasainya. Jin-jin ini terkenal payah dan suka menyesatkan musafir. Bahkan lebih parah lagi, konon mereka suka merasuki seseorang. Hal ini membuatnya meracau dan mendendangkan syair-syair tak karuan. Mungkinkah jin-jin itu kini tidak mengganggu musafir, tapi mereka juga mulai membunuh manusia? Ketika saudara angkatnya lari ke rumah untuk melaporkan yang dilihatnya, dua orang laki-laki mengenakan pakaian serba putih menelantangkan Nabi Muhammad di atas batu. Mereka adalah Jibril dan Mikail, bukan jin-jin payah padang pasir itu. Dengan begitu terampilnya, kedua malaikat tadi membelah dada Nabi Muhammad SAW kecil dan mengambil segumpal darah. Hati Nabi lantas dibasuh dengan air Zam-Zam yang telah mereka persiapkan dalam sebuah bejana emas. Dalam waktu sekejap, semua telah selesai dilakukan dengan rapi, sehingga ketika Halimah dan suaminya menemukan Nabi Muhammad SAW kecil, keadaannya telah kembali hening. Anak itu telah berdiri mematung dengan wajah pias bagai orang hendak pingsan. Halimah dan suaminya buru-buru mendekap Nabi Muhammad SAW kecil. "Anakku, apa yang telah terjadi kepadamu?" tanya suami Halimah. "Dua orang laki-laki berpakaian serba putih telah mendatangiku. Kemudian aku ditelantangkan di atas batu dan mereka membelah dadaku. Diambillah salah satu dari dadaku dan aku tidak tahu apa itu," jawab Nabi Muhammad SAW kecil dengan nada polos. Suami istri itu segera mencari orang yang diceritakan oleh anak angkat mereka, namun tidak menemukan siapapun di sana. Karena begitu ketakutan, Nabi Muhammad SAW kecil segera dibopong oleh Abu Kabsyah. Dibawanya ke rumah untuk memastikan bahwa tidak terjadi apa-apa. Meskipun Nabi Muhammad SAW nampak biasa-biasa saja, namun Halimah dan suaminya tetap khawatir. Mereka takut anak angkatnya telah diganggu jin atau khawatir terkena guna-guna lainnya. Abu Kabsyah akhirnya berkata lirih, "Demi Allah,
Halimah, aku rasa anak ini telah diganggu sesuatu. Sebaiknya kita segera mengembalikannya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Halimah sepakat dengan apa yang diutarakan suaminya. Mereka segera mempersiapkan perbekalan untuk melakukan perjalanan ke Mekah. Sebelum berangkat, suami istri ini telah sepakat untuk tidak akan menceritakan peristiwa yang menimpa anak angkatnya. Hari yang ditentukan telah tiba. Mereka langsung berangkat menuju kota Mekah. Pada mulanya, orang tua angkat Nabi Muhammad ini sempat tutup mulut seperti yang telah direncanakan. Namun Aminah bergeming. Beliau mendesak kedua orang tua itu agar mau menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Kedatangan mereka yang begitu mendadak jelas mengindikasikan adanya sesuatu yang tak beres. Akhirnya Halimah dan suaminya menceritakan semua yang hendak mereka rahasiakan. Ibunda Aminah mendengar penuturan mereka dengan penuh perhatian. Namun, beliau sedikit pun tidak mengkhawatirkan keadaan putranya. Setelah kedua orang itu selesai bercerita, Ibunda Nabi berkata, "Jadi kalian berdua mengkhawatirkan putraku? Demi Allah, jangan. Sesungguhnya putraku ini telah mengalami sesuatu kejadian yang belum pernah aku ceritakan kepada kalian. Pertama, ketika mengandungnya, aku tidak merasakan kalau sedang hamil. Kemudian aku melihat ada secercah cahaya menyamai bintang keluar dari tubuhku yang menerangi saat aku melahirkan. Dan ketika aku melahirkan, posisinya tidak menyamai dengan bayi-bayi yang lain. Dia meletakkan tangannya di tanah serta menengadahkan kepalanya ke langit. Maka bawalah ia kembali bersama kalian." Meskipun Halimah telah tenang, ia tetap tidak mau membawa lagi Nabi Muhammad SAW kecil. Suami istri Bani Sa'ad itu tidak berani menanggung resiko jika nanti terjadi hal-hal yang lebih mengerikan dan membahayakan Nabi Muhammad SAW kecil. Akhirnya hari itu pula Nabi Muhammad SAW resmi dilepas oleh Halimah dan hidup bahagia di bawah asuhan ibundanya, yakni Aminah.